Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang terbaru di Laravel 7. Ya, cepat banget ya Laravel ganti versinya setelah versi 6 pada 6 bulan yang lalu. Sekarang Laravel sudah masuk ke versi 7. Nah, apa sih yang terbaru di Laravel 7? Nah, kalau secara simpel yang terlihat pada struktur folder itu penghapusan atau pemindahan out controllernya atau controller untuk out itu ke package tersendiri. Jadi dia masuk ke package Laravel UI seperti yang sudah saya tulis pada blog saya di Kawan Coding bahwa Laravel 7 akan memindahkan controller out ke package Laravel UI. Nah, jadi kalau kita install pertama di Laravel 7 maka kita nggak akan nemuin folder out untuk controllernya. Nah, selain itu tentunya banyak perubahan yang ditambahkan di Laravel ya tentunya. Salah satunya ada pada kernel.php ini. Jadi kalau biasanya kita untuk handle CORS atau Cross Origin Request Site itu ya. Jadi kalau biasanya kita butuh menambahkan package baru, nah di Laravel 7 itu sudah built-in di sini. Jadi biasanya kan kita require dulu ya kalau di versi sebelumnya atau sebelum Laravel 7 itu. Nah, di sini di Laravel 7 sudah built-in. Jadi kita nggak perlu install CORS ini lagi ketika kita bikin API atau ya yang berhubungan dengan aplikasi lain ya. Jadi ya biasanya sih untuk API seperti itu. Oke, nah selain dua hal ini tentu banyak penambahan baru ya yang cukup signifikan dan cukup bikin eh, apa ya, rasanya rilis Laravel 7 ini cukup keren lah gitu ya. Ada blade komponen, ada road casing yang lebih cepat 2 kali lipat dari Laravel 6. Terus ada routing key name. Jadi untuk merubah key dari routingnya itu sekarang lebih simple. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang root key name tersebut. Nah, di sini saya sudah punya fresh project dari Laravel 7 dan saya sudah konfigurasikan database-nya ke Laravel 7 untuk nama database-nya. Di sini saya sudah buat database-nya ya. Saya pilih di sini dan di sini saya juga sudah buat tabel baru untuk artikel dan users. Nah, di sini saya sudah isi dua data untuk user, Amirul dan Ihsan. Lalu di artikel juga dua data, yang dimana artikel 1 dimiliki oleh user 1 dan untuk artikel 2 dimiliki oleh user 2. Nah, seperti itu aja untuk data yang akan kita gunakan. Oke, tentu kalau routing masuk ke folder routes di sini, terus web ini. Nah, kita akan coba di sini. Oke, kita buat sebuah route baru. Kita buat route-nya get articles. Terus kemudian di sini artikel. Lalu kita gunakan closure ya, function. Oke, nah kita akan return artikel. Oke, kita tutup. Dan di sini kita type in ya artikel. Kemudian di sini kita gunakan artikel karena ini mengambil single data atau satu data aja. Dan jangan lupa untuk di-import namespace-nya di sini. Oke, sebelumnya tentu di sini saya sudah siapkan untuk modelnya juga ya, karena tadi sudah bikin tabelnya. Jadi di sini ada table artikel. Oke, di sini saya buat kosongan atau saya tambahkan untuk relasinya ya. Jadi relasinya ke user. Oke, kemudian kita return this belongs to user class seperti ini. Oke, kita simpan ya. Dan untuk user sudah saya buat relasinya untuk ke artikel. Oke, kita coba pertama seperti ini ya. Jadi kalau kita punya route seperti ini dan parameternya artikel seperti ini, defaultnya kalau kita ambil datanya itu dia akan menggunakan key dari primary key-nya. Nah, kita coba di sini, kita articles/1. Oke, kita tunggu sampai tampil datanya ya. Oke.
Nah, ini kita bisa lihat data dari artikel 1, kemudian kita coba artikel 2. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, bagaimana kalau kita ambil datanya itu berdasarkan slug ya. Jadi kalau di Laravel 6 atau sebelum-sebelumnya yang bisa kita lakukan itu seperti ini. Jadi di sini kita akan buat tentunya ya pada artikel ini kita tambahkan metode, kita buat metodenya function get route key name return slug seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk penambahannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk tampilkan ya datanya, kita copy, kita paste. Nah, di sini muncul artikel 2. Nah, kalau kita cari dengan /2 seperti ini, maka akan not found. Begitu juga dengan 1, maka not found. Kalau kita ubah dengan slug, maka akan muncul datanya berdasarkan slug-nya seperti itu. Nah, bagaimana sih perubahan yang terjadi di Laravel 7? Jadi kita sudah nggak perlu gunakan ini kalau di Laravel 7, maka akan lebih simple karena kita bisa definisikan key-nya itu pada routing-nya. Nah, caranya pun sangat mudah. Kita tinggal tambahkan titik 2, terus diikuti nama key-nya. Misal slug seperti ini. Maka di sini untuk artikel 1 ini kita refresh, maka hasilnya akan tetap sama seperti ini. Kemudian kalau artikel 2 seperti ini, maka hasilnya juga akan sama. Kalau kita ganti dengan 1 seperti ini, maka akan not found. Jadi fungsi yang kita tulis dengan method get route key name atau kita override di modelnya, sekarang kita bisa lakukan pada model. Oke, jadi not found seperti itu. Oke, kalau di sini kita ganti ID ya, tentu dia akan berdasarkan ID seperti itu ya. Tapi kita udah pasti paham ya, jadi kita skip dulu. Nah, sekarang kita buat use case baru atau kasus baru, misalnya kita punya sebuah route yang dimana itu akan menampilkan user dan artikelnya. Maksudnya kita mengambil artikel berdasarkan usernya, seperti itu ya. Oke, kita sudah punya routing yang seperti ini, lalu kita bisa coba akses ya untuk halamannya. Kita ambil users 1, articles 1. Maka not found karena pada routingnya ini kita gunakan oke, belum disimpan ya, jadi di sini oke, sudah disimpan, kita refresh. Oke, harusnya muncul. Oke, closure must be instance of article. Oke, jadi karena di sini saya passing parameter user, jadi di sini juga saya harus passing user. Oke, kita use ya di sini untuk usernya. Dan di sini kita buat variabelnya user. Oke, seperti ini udah bisa harusnya dan nggak ada error ini ya. Oke, kita refresh dan di sini muncul untuk artikel 1. Dan kalau kita akses artikel 2 ini juga masih bisa. Ini adalah permasalahan yang kita temui ya. Jadi harusnya ketika usernya 1 ini, maka dia tidak bisa mengakses artikel 2 yang dimana artikel 2 itu adalah milik dari user 2. Oke, jadi kalau dilihat di sini untuk datanya artikel dengan ID 2 itu miliknya user ID 2. Dan di sini ketika kita cari berdasarkan usernya 1, itu kita bisa ambil ID 2 ini. Dan itu harusnya tidak bisa. Oke, jadi kalau sebelumnya kita bisa pecahkan masalahnya dengan seperti ini, user articles ya. Oke, articles find or fail seperti ini. Kemudian kita passing ID-nya, artikel ID seperti ini. Oke, kita simpan lalu kita coba refresh di sini. Maka akan terjadi not found. Kalau kita pindah 1, maka akan jadi muncul datanya. Kalau kita coba akses dari user 2 dengan artikel 1, maka harusnya not found juga karena emang bukan punya si user 2 untuk artikel 1 ya. Lalu kalau kita coba dengan artikel 2 lagi, maka akan muncul seperti ini.
Nah, ini juga salah satu kemudahan di Laravel 7. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Jadi kita bisa buat seperti ini returnnya artikel gitu aja. Lalu di sini kita bisa definisikan misalnya dengan ID. Walaupun dengan ID aja udah cukup. Oke, jadi kita bisa coba cek refresh. Nah, di sini kalau kita coba user 2 akses artikel 1 maka not found. Dan itu caranya cukup gampang atau gampang banget ya. Kalau 1 artikel 2 seperti ini, maka akan not found juga. Kalau user 1 mengakses ID 1 maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk key-nya kita tinggal ganti aja, misalnya kita butuh dengan Slack ini ya, maka akan bisa diakses dengan Slack tadi. Oke, Slack itu udah ada di sini ya artikel, kemudian field-nya ini namanya Slack. Jadi ya key dari field di tabelnya. Oke, kita masuk lagi di sini artikel 1, maka kalau kita akses seperti ini akan not found. Tapi kalau kita buat seperti ini artikel 1 maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita coba dengan artikel 2 maka hasilnya akan tetap not found. Nah, kalau misal kita ganti user 2 dengan artikel 2 maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu perubahan atau penambahan atau improvement atau peningkatan yang terjadi di Laravel 7 pada bagian routing key name-nya atau key pada custom key di route Laravel. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.